Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud, yaitu sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa, karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ternyata ada 4 larangan yang hendaknya kita hindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan dari sholat tahajud tersebut. Lantas apa saja 4 larangan dalam ibadah sholat tahajud? Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia sangat rajin mengerjakan sholat malam dan melaksanakan sholat tahajud, namun sekarang ia tinggalkan dan tidak lagi mengerjakannya. Ia hanya ingat sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah terhimpit hutang atau sedang dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang dan bahagia, dia lupa dan meninggalkan sholat tahajud. Sholat tahajud seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tahajud bukan ibadah yang dilakukan ketika susah saja atau sedang ditimpa masalah, dililit hutang atau sedang dirundung duka. Namun ketika lapang pun ibadah sholat tahajud harus tetap dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit." Hadis riwayat Tirmidzi. Meninggalkan sholat tahajud setelah merutinkannya termasuk perbuatan yang dibenci. Namun sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun ketika senang. Rasulullah berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan sholat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar seandainya dia mau melaksanakan sholat malam." Sahabat saling berkata, setelah ia dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali hanya beberapa saat saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah memberi contoh tidak meninggalkan sholat malam meski beliau dalam kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Janganlah kalian meninggalkan sholat malam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Jika beliau sakit atau malas, beliau sholat dalam keadaan duduk." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud
pada malam Jumat. Walaupun malam Jumat adalah malam yang istimewa, akan tetapi mengkhususkan sholat tahajud malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat, maka kita bisa menambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau malam sesudahnya. Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj, beliau berkata makruh mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail atau sholat malam karena larangannya terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Maka sebagaimana yang terdapat pada kitab Matan Minhajul Abidin dirumuskan, hilangnya kemakruhan dengan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya. Akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan amalan sholat tahajud. Sebab mengkhususkan sholat malam pada malam Jumat saja merupakan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud walau dalam keadaan mengantuk berat. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang ngantuknya dan tubuh kembali segar. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan dirinya untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskan tali itu. Seseorang dari kalian hendaklah sholat dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Apabila dia letih atau malas, maka hendaklah dia duduk." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memaksakan sholat dalam kondisi mengantuk adalah dilarang karena memberatkan, menghilangkan kekhusyuan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada sholatnya, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang rasa ngantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam keadaan ngantuk, ia tidak tahu, mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Insya Allah tidur yang diniatkan mengerjakan sholat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan sholat tahajud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mendatangi ranjangnya, lantas ia berniat ingin sholat malam, sayangnya tidur telah mengalahkannya hingga ia bangun ketika subuh, maka akan dicatat sebagai kebaikan apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidaklah seseorang berniat mengerjakan sholat malam lalu ia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala sholatnya, sedangkan tidurnya itu adalah sedekah dari Robnya. Hadis riwayat An-Nasai.
Yang keempat, sholat tahajud semalam penuh setiap hari. Meski sholat tahajud itu baik untuk diamalkan setiap malam, tetapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan. Sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang diajarkan, bahkan itu dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tetapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak berpuasa. Aku melaksanakan sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, dalam melaksanakan sholat tahajud tidak boleh berlebihan hingga memberatkan yang akhirnya terputus di tengah jalan. Apalagi jika sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan, maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi aturan. Amalkanlah sholat tahajud itu semampu kita menurut kemampuan masing-masing, sehingga mudah untuk diistiqomahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, lakukanlah amalan yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan pernah merasa bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Jika kita hanya mampu 2 rakaat, maka itu sudah cukup dan jangan dipaksakan untuk menambahnya. Lebih baik sedikit tetapi istiqomah daripada banyak tetapi terputus di tengah jalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amal mana yang paling disukai oleh Allah? Beliau menjawab, yang paling kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan untuk istiqomah dalam melaksanakannya guna mendapatkan ridhonya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.